Di depan gerbang sebuah jembatan di kota London, duduklah seorang buta peminta-minta. Setiap hari ia duduk di situ sambil memainkan biolanya yang sudah usang dan menaruh kaleng di depan tempat duduknya. Dia berharap orang-orang yang lalu lalang akan merasa iba mendengar gesekan biolanya, lalu memberinya sedikit uang. Pada suatu hari, seorang pria berjubah panjang lewat di situ. Pria itu memperhatikan si pengemis buta memainkan biolanya, dan ternyata tidak ada seorang pun yang lewat mau memperhatikan si pengemis itu, apalagi memberinya uang. Kemudian pria itu menghampiri si pengemis dan memintanya untuk meminjamkan biola usangnya. Si pengemis buta menolak, katanya, "Tidak, ini adalah hartaku satu-satunya." Pria tersebut terus membujuk, "Hanya untuk sebuah lagu sajalah," katanya. Dengan agak terpaksa, akhirnya si pengemis meminjamkan biola tuanya. Pria berjubah panjang kemudian berbisik, "Saya akan beri contoh padamu cara memainkan biola dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh menghayati." Kemudian pria berjubah itu segera mulai memainkan sebuah lagu dengan luar biasa indah dan syahdu. Suara biola tua yang sama bisa menjadi sangat halus dan menyentuh hati, membuat semua orang yang lewat berhenti. Mereka berkumpul mengelilingi si pemain biola berjubah bersama si pengemis buta. Semua orang terdiam, terhanyut oleh gesekan biolanya. Kerumunan besar semakin banyak. Si pengemis buta pun terkesan dan ternganga. Ia tidak dapat berkata-kata. Kaleng yang tadinya kosong kini telah penuh dengan uang, bahkan hingga tidak tertampung. Bukan hanya uang recehan, tapi lembaran dolar banyak bertumpuk di situ. Saking banyaknya orang terhanyut, tidak cuma satu lagu, melainkan beberapa lagu dimainkan oleh si pria berjubah itu. Hingga akhirnya ia harus mengakhiri permainannya. Sambil mengucapkan terima kasih, ia mengembalikan biola kepada si pengemis dan berpesan, "Sekarang pulanglah. Dengan uang yang engkau dapat hari ini, belilah pakaian yang baik, mandi, cukur rambutmu, dan rapikan jenggotmu. Mulai besok bermainlah seperti yang aku katakan dan aku contohkan tadi." Sambil berlinang air mata dan gemetar, si pengemis mengucapkan terima kasih. Pria berjubah hanya tersenyum, lalu beranjak perlahan meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya, pengemis buta sudah kembali duduk di tempat yang sama dengan penampilan yang berbeda. Ia memakai setelan jas, rambut dikucir, janggut rapi, dan sedikit aroma parfum yang lembut. Lalu ia mulai memainkan biolanya dengan halus, sepenuh hati meresapi. Terdengar sungguh indah dan syahdu kali ini. Dalam waktu sebentar saja, orang-orang yang lewat kembali berkerumun menikmati lagu-lagu sambil memasukkan uang ke dalam kotak yang cukup besar, bukan lagi kaleng. Sejak hari itu, si pengemis buta ini tidak lagi disebut peminta-minta, tetapi orang menyebutnya seniman jalanan yang sangat menghibur para pejalan yang lewat. Nasib si pengemis buta sudah berubah, tetapi ia tidak pernah tahu siapa pria berjubah yang telah menolongnya. Apakah saudara ingin tahu siapa pria berjubah panjang itu? Ia adalah Niccolo Paganini, sang maestro biola. Paganini telah memberi bantuan sesuai dengan profesinya. Dia tidak memberi uang, tetapi ia telah memberikan sebuah resep yang sangat berharga. Baik Sobat Yes, dari video
Sebelumnya yang sudah kita lihat, apa yang bisa kita pelajari dari video tersebut? Kita bisa belajar yang namanya mentor. Dalam kehidupan kita perlu yang namanya mentor. Sebenarnya apa sih arti kata dari mentor itu? Mentor bisa dibilang sebagai seorang guru, seorang pengajar, atau seseorang yang bertugas melatih, mengarahkan kita untuk sesuatu hal. Tidak ada orang sukses tanpa campur tangan yang namanya mentor. Karena sepintar apapun kita pasti perlu yang namanya guru untuk membimbing kita. Anggap aja kita ya waktu kecil kita tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tidak mungkin kita tidak memerlukan seorang guru untuk mengajari kita. Tidak mungkin kita tiba-tiba langsung bisa membaca atau menulis. Jadi kita pasti perlu yang namanya guru untuk mengajari kita, membimbing kita, mengarahkan kita. Jadi peran seorang mentor ini sangat penting sekali. Seperti video yang kita lihat sebelumnya ya, Bapak itu tidak tahu apa yang dilakukan selama ini itu kurang tepat. Jadi ketika ada orang yang datang, orang tersebut memberitahu, menginfokan apa yang harus dilakukan, supaya orang-orang bukan mengasihani dia, tapi malah menghargai karyanya tersebut. Nah itulah peran seorang mentor. Tanpa seorang mentor akan susah ya. Kita kadang tidak tahu apa yang kita lakukan apa sudah benar ataukah kita berkutat pada hal yang salah ya. Jadi mentor ini sangat berpengaruh besar khususnya di dalam dunia bisnis ya. Saat ini mentor ini yang akan mengarahkan, yang membimbing kita, mengajarkan sesuatu yang baru, memberikan harapan-harapan yang baru. Nah, kalau kita tanpa seorang mentor, mungkin bisnis kita akan tidak bisa berkembang, bisa lebih besar lagi ya. Nah, kita perlu yang namanya mentor yang selalu memberikan semangat saat kita jatuh, selalu memberikan harapan-harapan yang baru, memberikan nasihat, memberikan teladan-teladan yang baik, dan mengajarkan kita ilmu-ilmu yang baru ya. Nah ini sangat penting sekali kita memiliki seorang mentor, entah itu mentor dalam bisnis, entah dalam kerohanian, mentor dalam keluarga, ataupun dimanapun kita memiliki yang namanya mentor. Sobat Yes, milikilah mentor atau coach atau konsultan yang biasa kita sebut dalam bidang yang kita geluti, agar ada orang profesional yang memantau perkembangan dari usaha kita. Dalam bukunya Pak Chandra ya, ini dalam bukunya Badai Pasti Berlalu, Pak Chandra pernah mengatakan bahwa mereka yang tidak mau menyebutkan mentornya dengan alasan apapun belum bisa disebut sebagai orang sukses ya. Jadi saya di sini pun tidak lepas dari seorang mentor. Terima kasih untuk Pak Chandra, untuk semua mentor saya yang sudah mengarahkan, membimbing, menginspirasi saya, yang mendukung, bahkan selalu mendengar curhatan saya ya. Terima kasih untuk semua pembelajaran, terima kasih untuk semua waktu, kebaikan, tenaga, semua dukungan, dan apapun, sekecil apapun itu, doa-doanya terima kasih. Saya rasa saya mengucap syukur karena saya menemukan seorang mentor di komunitas Yes yang membuat usaha saya bisa berkembang dan berjalan dengan semakin meningkat. Baik Sobat Yes, jika Anda memerlukan mentor, Anda bisa klik ya link di bawah ini ya. Jangan lupa selalu berpikir positif, bergaul dengan orang-orang yang positif. Jika Anda suka dengan video ini, Anda bisa share untuk orang-orang yang di dekat Anda yang memerlukan support, memerlukan seorang mentor ya. Jangan lupa
Selalu salam hebat luar biasa.